Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya di minggu hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat dimanapun adik-adik berada. Nah, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Bang Frances di kelas tunggal. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik siapkan Alkitabnya. Ini aku sudah siapkan Alkitabnya. Dan kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertamu hingga saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas. Nah, kitab Lukas, kita buka bareng-bareng ya. Kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, Abang bacakan dari sini dan adik-adik bisa mengikutinya di rumah ya. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.
Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya, keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Abang, mari kita tonton video singkat berikut ini. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, adik-adik, dari video yang kita tonton tadi, kita bisa lihat bahwa orang Yahudi ditolong oleh orang Samaria. Padahal orang Samaria itu sangat membenci orang Yahudi. Tetapi justru mereka lah yang menolong orang Yahudi tersebut. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengambil tema menjadi sesama manusia yang peduli. Nah, berarti perbuatan peduli kita ditunjukkan dengan perbuatan kita menolong kepada sesama. Nah, perbuatan kita menolong itu tidak boleh melihat latar belakang orang itu, tidak boleh melihat agamanya, sukunya, rasnya, warna kulitnya, dan lain-lain. Misalkan aku mau menolong orang yang beragama Kristen, atau aku mau menolong orang yang mempunyai suku Batak. Nah, itu tidak baik adik-adik. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan karena itu adalah perbuatan pilih kasih. Nah, adik-adik tidak boleh menolong orang hanya karena latar belakang seseorang atau latar belakang orang tersebut. Adik-adik, kenapa ya kita sebagai anak-anak percaya harus selalu menolong orang lain? Karena ada saatnya atau ada waktunya kita memerlukan bantuan orang lain. Bantuan itu bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang tidak kita kenal, orang yang dulu kita benci, atau orang yang dulu pernah kita sakiti hatinya. Jadi adik-adik harus senantiasa menolong orang lain ya. Adik-adik, banyak perbuatan menolong orang lain. Misalnya kita membantu orang tua di rumah, atau membantu teman kita yang kesulitan, dan lain-lain. Terlebih saat ini pandemi COVID-19 dan banyak
bencana di Indonesia, kita sebagai anak-anak Tuhan juga dipanggil untuk membantu atau menolong sesama kita. Misalnya kita bisa mengirimkan bantuan materi, tenaga, ataupun hal-hal lain yang diperlukan oleh mereka, teman-teman kita yang mengalami musibah, atau kita menaati protokol kesehatan yang dilakukan di Indonesia untuk membantu pemerintah mencegah COVID-19. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga senantiasa harus membantu mereka. Yang paling mudah adalah berdoa. Kita doakan agar segala musibah atau bencana yang ada di negeri ini, di Indonesia, bisa segera pulih, dan teman-teman kita yang menghadapi bencana alam atau bencana COVID-19 diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita bisa mendoakan mereka agar mereka senantiasa dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menyapa kita agar kita selalu peduli kepada sesama kita. Kita peduli tanpa melihat latar belakang mereka, kita menolong mereka tanpa melihat sukunya, agamanya, rasnya, dan lain-lain. Sehingga ketika adik-adik peduli kepada sesama, berarti adik-adik sudah melakukan perintah Tuhan. Demikian firman Tuhan adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini bisa adik-adik terima dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum kita menutup firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Allah Bapa yang dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa untuk setiap penyertamu hingga saat ini ya Tuhan. Bapa, kami sudah mendengarkan firman pada hari ini, kiranya Engkau yang berkati agar kami bisa melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami harus senantiasa menolong setiap orang tanpa melihat latar belakang mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati setiap kegiatan kami selanjutnya. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Dadah.